Teman-teman bro biker, bro sister semua, saya Bro EF dari Coaster Indonesia dan ini juga rekan saya. Saya Bro Beno, jadi dari Coaster Indonesia. Nomor NR saya di 0880. Lu belum sebutin ya? Oh iya. Nomor NR. NR saya 085, kebetulan saya dari Korwil Bogor. Sedangkan Bro Beno ini dari Korwil Tangerang Selatan. Oh, sejarahnya ya, historinya. Oke. Kira-kira 16 tahun yang lalu, di tahun 2005, itu ada 7 orang anak muda Bogor, gitu. Yang ujuk-ujuk tiba-tiba pada beli Thunder bareng, gitu. Nah saat itu karena pertemanan, akhirnya mereka berkumpul membuat sebuah komunitas atau klub saat itu yang kemudian bertambah anggotanya dari 7 orang menjadi 13, dari 13 menjadi 20 dan seterusnya sehingga berkembang hari ini sampai 1000-an anggota. Kami Coaster Indonesia yang lahir dari Bogor tapi alhamdulillah sekarang sudah ada di Santero Indonesia. Berdiri dan lahir di tahun 2005. Jadi 2005 kita resmi namanya Coaster Indonesia. Sebelumnya namanya Gledek ya. Jadi itu ada historical juga di Coaster Indonesia tuh. Waktu 7 orang bergabung itu dengan nama Gledek, lalu setelah bertambah orang dirubah namanya jadi komunitas Suzuki Thunder atau disingkat Coaster. Gitu. Lahir di Bogor. Gue belum lahir waktu itu deh. Ya, silakan. Kenapa sih gue harus bergabung di Coaster Indonesia tuh komunitas Suzuki Thunder? Asal muasalnya ketika saya mau bergabung atau di klub Suzuki Thunder ini di Coaster, pertama saya lakukan adalah dasarnya hobi. Jadi dasarnya hobi, kita hobi touring, lalu kita hobi ya adventure lah, berpetualangan begitu. Nah, carilah klub-klub motor. Kebetulan saya juga punya Thunder. Saat itu saya punya Thunder ya. Akhirnya saya searching itu di Google, ketemulah beberapa klub Thunder tuh. Salah satunya adalah Coaster Indonesia atau komunitas Suzuki Thunder. Saya lihat webnya saat itu Coaster Indonesia, webnya ada webnya, terus di medsosnya juga ada, kegiatannya juga ada. Ya sudah, saya bergabung di sana. Itu sih dasar pertama adalah hobi, gitu. Kalau dari saya, sejak masa sekolah, saya suka traveling. Emang hobinya camping, jalan-jalan kemana-mana. Bahkan di pekerjaan pun saya milih pekerjaan yang bisa jalan-jalan lah keluar kota. Jadi kebetulan di tahun 2007 saya memilih salah satu kendaraan operasional saya yaitu Thunder. Dari situ juga untuk menambah pertemanan, lalu menambah persaudaraan dan wawasan saya bergabung dengan klub Thunder. Yang notabene saya tahu hobinya touring gitu kan, jadi itu juga bisa mendukung dari hobi saya itu ya. Tapi waktu itu lo di Bogor berarti lo tahu historikalnya si Coaster itu berdiri ya? Oh iya, kebetulan saya bergabung itu di tahun kedua Coaster lahir. Kalau gue kan Tangerang Selatan, gue NRA gue lagi 880, lu NRA lu di 028 kan? Coaster berkembang sejak tahun 2005 ke 2010 itu pesat sekali. Jadi dari Bogor Raya itu berkembang ke Jakarta, lalu di tahun 2009 itu sudah merambah ke Jawa Timur dan Sumatera. Berarti lo nggak percuma ada di sini karena lo bagian dari sejarah Coaster. Kalau gue kan, gue di tahun berapa masuk Coaster? Penerus sejarah lo. Lu penerus sejarah. Itu saling mengisi kita sini berarti. Gitu. Waduh, main perasaan nih kita. I'm very happy.
Perasaannya ya tentunya asik-asik aja. Kebetulan saya punya komitmen dimanapun atau di kondisi seperti apapun kita harus bisa menciptakan kenyamanan untuk diri kita sendiri gitu. Jadi ketika saya bergabung dengan Coaster, sebuah klub motor, saya menciptakan kenyamanan saya di situ, dan kenyamanan yang saya udah dapat saya tularkan ke teman-teman yang lain. Dan itu mungkin bisa digunakan juga untuk kondisi apapun, entah itu di pekerjaan atau kita suatu waktu di dalam suasana yang lain gitu di luar klub motor. Selama kita bisa menciptakan kenyamanan diri kita, insya Allah nanti keriaan gitu, hal yang menyenangkan yang akan kita dapat. Dasar kita adalah hobi. Ketika hobi itu tersalur karena nyaman gitu. Pada prinsipnya kondisinya seperti itu. Dan memang benar tadi Bro Eb bilang bahwa ya kita ciptakan kenyamanan dari diri kita, lalu tularkan kenyamanan itu kepada orang lain. Satu hobi yang sama, satu motor yang sama gitu. Ya satu organisasi yang sama ya, buat suatu kenyamanan. Jadi tidak ada saling gontok-gontokan seperti orang-orang. Jadi pada prinsipnya kita ada suatu kesamaan dan kita buat kenyamanan, itu prinsipnya sih. Kedukaan maksudnya ya. Kalau tadi kan kesukaannya udah gambaran jelas ya. Kalau dukanya yang pertama pada saat kita kehilangan salah satu anggota gitu ya. Udah banyak Coaster in Memoriam ya, yang kebetulan sudah meninggalkan kami terlebih dahulu gitu. Yang kedua 2 tahun ini semua klub saya rasa ikut berduka karena kesempatan kopdar dan touring itu sangat dibatasi. Jadi itu salah satu yang membuat kita juga berduka saya rasa. Ya kalau sukanya jelas lah kita suka bergabung di komunitas 7 kita hari ini, visi dan misi yang sama. Tapi ada juga duka. Duka itu ketika kita tidak saling bertemu, itu juga duka buat saya. Jadi ya duka pribadi juga duka buat Bro Eb juga ya. Kalau nggak ada kopdar juga berduka kan. Jadi ada satu hal yang ketika kita merasa ada kurang serap lah di hati ini ketika kita bergabung sama komunitas atau klub motor. Yaitu kadang-kadang teman-teman juga kita kalau kita camping tentang keselamatan itu masih juga teman-teman ada yang salah dalam berkendara di jalanan. Itu juga duka buat kita karena apa? Ketika kita mensosialisasikan tentang keselamatan di jalan, ada salah satu klub atau nama teman-teman sendiri yang melanggar itu juga duka juga buat saya. Oke, kalau kita bicara yang hal-hal yang berkesan, yaitu ketika saya touring ke Kupang waktu itu. Kebetulan touring juga sama Bro Eb tuh. Jadi kesannya pertama ada suatu kejadian yang cukup menarik. Kita jumping bareng ya. Jadi berkesan banget. Artinya si Bro Eb waktu itu ketinggalan di belakang gitu. Saya tunggu perjalanan di depan. Saat itu jalan yang cukup parah lah jalannya. Kondisi alamnya yang cukup parah di Kupang di NTT itu. Jadi Bro Eb di belakang, saat itu mau maghrib, ya jalanan cuman jembatan gitu, satu jembatan yang terputus dan itu bisa dimuat oleh satu motor saja. Bro Eb di belakang, saya sudah masuk ke jembatan yang darurat itu, ya. Bro Eb di belakang karena sudah gelap, saya perhatikan Bro Eb nih, saya takutnya karena di sebelah sini adalah jurang. Nah, ketika melintas benar, Bro Eb salah ngambil jalur. Ambil jalur jurang. Jalur jurang. Sedangkan saya selamat dengan teman-teman saudara yang lain lewat jalur yang satu papan itu lewatin. Itu cukup berkesan buat saya. Kenapa? Satu hal kita bisa menyelamatkan Bro Eb gitu. Saya udah teriak-teriak Bro Eb ini udah. Artinya dia salah jalur gitu.
bukannya ngambil jalur yang ada jembatan satu motor, tapi dia jalur yang jurang gitu. Akhirnya Bro berhenti dan itu pas banget di bibir jurang dia berhenti. Iya. Itu yang berkesan buat saya. Pasti buat saya sangat berkesan. Mungkin ada kesan lain loh berarti. Jadi di touring itu waktu kami di Kupang, ya benar kata Bro Bedo, kan kondisi gelap. Saya berhenti tepat di bibir jurang kali yang jembatannya putus gitu. Alhamdulillah kode dari teman-teman bisa saya tangkap pada saat kecepatan yang lumayan. Berarti saya nggak bohong kalau itu jaraknya mungkin nggak sampai sejengkal antara ban saya dengan jurang gitu. Itu pas maghrib. Kalau besoknya kami di satu jalur ada yang istilahnya karena nggak tahu treknya seperti apa, kami terbang bareng gitu ya, karena ada jalannya. Berarti ada pertanyaan lanjut lagi. Ada jalan yang melengkung cukup ini, kami terbang bareng gitu ya. Itu salah satu yang membuat kami berkesan di touring itu. Waduh itu kalau kejadian, Masya Allah. Banyak saudara kalau saya terus terang aja saya bergabung di komunitas Suzuki Thunder. Satu hal kita banyak bersaudara ya dari seluruh Indonesia pada prinsipnya itu. Jadi kita persaudaraan lah. Saya jalan touring ke Jawa Timur, ada saudara di sana. Saya jalan ke NTT Kupang, di sana juga ada saudara, banyak saudara. Itu yang buat saya bangga ya di masuk komunitas itu, masuk klub atau komunitas motor. Seperti yang tadi saya sampaikan, salah satu ikut klub atau material nambah teman, nambah saudara. Periode 2005 sampai 2008 itu klub Thunder itu lahir sekitar lebih dari 200 klub se-Indonesia. Saat itu ya bro? Ya, ada yang Santero artinya punya Korwil kalau kami nyebutnya, kalau klub lain mungkin nyebutnya chapter ya. Ada yang punya chapter, ada juga yang independen di kota masing-masing. Dan itu lebih dari 250 klub. Tapi kami kenal, istilahnya saling mengenal gitu. Jadi dengan mengusung coaster, alhamdulillah setiap kota kami berkunjung, kami bisa tambah saudara, tambah kenalan gitu di sana. Itu ya. Jadi dalam tanda petik alhamdulillah coaster sudah dikenal di mana-mana. Kalau dalam waktu dekat mungkin di periode 2021 ya, itu belum ada agenda besar untuk yang akan dilakukan. Kami masih ikut program pemerintah untuk menjaga prokes, menghindari kerumunan gitu ya. Biar bagaimanapun hampir semua di antara kami sudah berkeluarga, jadi kami nggak mau menambah resiko dari keluarga kami masing-masing. Namun pun jika ada pertemuan atau kopdar yang dirasa penting harus dilakukan, kita terapkan prokes yang tinggi supaya teman-teman bisa kembali ke rumah masing-masing dengan sehat. Gitu. Iya, itu ada kegiatan lain kan rencana kita? Kalau untuk tahun ini ya, tapi kalau untuk di tahun 2022, insya Allah coaster masuk ke usia 17 nanti di Februari nanti, yang mungkin akan ada kegiatan. Mudah-mudahan sih pandemi sudah berakhir ya. Artinya kita boleh mengadakan event kembali. Itu yang salah satu yang dirindukan oleh banyak klub, bikin event. Tapi kalau hari ini kan bikin event bisa ditangkap ya. Kawinan aja bisa ditangkap. Biasanya juga ini tambahan juga ya. Jadi saya informasikan juga bahwa Bro Ep adalah sekarang ketua umum Coaster Indonesia. Jadi kemarin Februari kan resmi dilantik sebagai ketua umum Coaster Indonesia. Ada suatu kegiatan juga yang perlu saya tambahkan bahwa di saat pandemi ini seperti ini kita pernah juga kopdar secara virtual lah. Jadi kita agendakan, kita jadwalkan, lalu kita undang teman-teman untuk bergabung via Zoom ya, via Zoom biasanya kalau kita sekarang webinar ya. Istilahnya itulah. Jadi ya kopdar tidak tatap muka lah. Gitu. Ada juga beberapa beberapa saudara kita yang
melakukan touring ada juga, cuman tidak banyak. Paling 1-2. Kita arahkan untuk membatasi jumlah dan tempat-tempat tertentu, di tempat-tempat tujuannya pun juga. Kemarin coaster wilayah Bekasi kan, Iya. itu melakukan touring ke Jogja sama Pacitan, wilayah Bekasi itu. Jadi ya tidak banyak mereka jumlahnya. Oke, dari saya Bro Ep Coaster 085 menyampaikan kepada teman-teman biker semua untuk selalu menjaga ketertiban di jalan, safety riding, tertib lalu lintas, dan be smart. Ya, jadi kita sebagai pengendara motor itu harus istilahnya harus cerdas. Cerdasnya dalam arti kita tahu kapan, bagaimana, dan seperti apa kita harus berkendara kapanpun, entah itu berangkat kerja atau hanya ke warung sekalipun atau touring seperti yang menjadi hobi kita. Itu kita harus paham kondisi tubuh kita, kondisi motor kita, dan juga paham dengan lingkungan kita. Insya Allah perjalanan kita di atas kendaraan kita aman sampai tujuan. Saya rasa itu dari saya. Ya, saya tambahkan sedikit tentang kita ketika kita melakukan suatu pesan buat pertama adalah buat internal. Jadi buat internal Coaster Indonesia, buat anggota Coaster Indonesia tetap jaga keselamatan di jalan. Lalu harus mengerti bahwa ini masa pandemi, ya kita batasi kopdar kita, yang kita batasi juga touring kita. Jadi buat internal. Untuk eksternal saya berpesan bahwa satu hal, pengendara motor adalah pengendara yang sangat berisiko besar, ya. Pertama, ketika berkendara motor, pesan saya gunakanlah safety gear atau peralatan keselamatan berkendara. Wajib helm ya. Iya, helm, ya. Terutama itu, lindungi semua bagian tubuh kita dari benturan. Ini karena pengendara motor itu resikonya besar, berbeda dengan pengendara mobil. Kalau motor kita langsung kontak kontak langsung ke jalan. Lindungilah diri kita dengan peralatan safety kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah hormati pejalan, terutama pejalan kaki. Ya, bagi pengendara motor di jalan, hormatilah pejalan kaki. Apalagi di DKI Jakarta ini sudah ada jalur sepeda, lalu jalur untuk pejalan kaki sudah lebar-lebar gitu. Maka tolonglah hormati mereka. Jadi kalau kita berkendara ya macet berhenti. Jangan masuk ke jalur sepeda, jangan masuk ke trotoar, ya, yang mengganggu aktivitas pejalan kaki dan para pengendara sepeda. Saling menghormati pengguna jalan. Ya? Betul, saling menghormati pengguna jalan itu benar-benar harus kita terapkan lah itu. Ya, itu sih. From Thunder to Brother.